Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wa'run. Cerita berlanjut dengan tim Tangsan yang setelah menyusun rencana, singkatnya Shin beralih ke tim Akademi Carry yang bersiap-siap merapikan tenda mereka dengan cepat. Sembari memegang peta, Song memberi pengarahan dengan serius bahwa hari ini mereka akan memasuki wilayah harimau bersayap. Jadi, semua harus tetap waspada. Harimau dewasa biasanya berada di peringkat ke-7 dan anak-anak di atas urutan ke-5. Diketahui bahwa misi mereka cukup mudah, yaitu menemukan setidaknya satu keluarga harimau bersayap, memburu 3 atau lebih, dan membawa hasilnya kembali. Meski terdengar mudah, namun jumlah harimau yang banyak di area tersebut tetap menjadi ancaman. Untuk itu, Song memperingatkan agar saat bertarung, pergerakan dikurangi agar tidak menarik perhatian monster lain. Mendengar hal itu, semua anggota mengangguk serempak kecuali Megongzi yang tampak sedikit berbeda sejak kejadian malam tadi. Song yang merasakan akan adanya jarak antara Megongzi dan anggota tim lainnya membuatnya merasa bersalah. Ia berencana untuk memberikan hasil perburuan lebih banyak kepada Megongzi demi memperbaiki hubungan. Di sisi lain, Tangsan nampaknya gembira karena saingan cintanya sudah tak ada lagi. Singkatnya, petualangan pun dimulai. Ketujuh anggota tim berbaris cepat mengikuti peta, menempuh perjalanan lebih dari 1 jam menuju wilayah harimau bersayap. Song memimpin di depan, sementara Xiao Yun terbang di depan untuk mengintai. Mereka bergerak cepat dan terlatih memasuki hutan menuju zona berbahaya. Begitu memasuki wilayah harimau bersayap, suasana berubah. Ada aura yang tak kasat mata yang terasa menekan langkah mereka. Namun tidak seperti keberuntungan Tangsan sebelumnya yang langsung bertemu target, tim ini tidak menemukan satupun jejak harimau meski sudah berjam-jam mencari. Saat matahari hampir berada di puncaknya, mereka akhirnya berhenti untuk beristirahat sambil menunggu Xiao Yun kembali dengan laporan pengintaian. Tak lama kemudian, Xiao Yun kembali dengan nada penuh semangat. Ia melapor bahwa dirinya menemukan 3 harimau bersayap, 2 dewasa dan 1 anak. Mereka pasti satu keluarga, 2 dewasa tingkat 7 dan yang muda tingkat 5. Mendengar hal itu, mata Song bersinar. Anggota tim langsung bersemangat dan bersiap mengikuti petunjuk Xiao Yun. Di sisi lain, meski tetap mengikuti, Megongzi masih diam menjaga jarak sejak insiden sebelumnya. Sekitar 15 menit kemudian, Song mulai mencium aroma khas hewan buas. Matanya memancarkan cahaya emas. Ia pun mengatur taktik, yaitu bertarung cepat dan jangan bikin suara berlebihan. Setelah selesai, mereka ambil bangkai dan segera keluar dari wilayah harimau. Kalau lancar, mereka bisa kembali hari ini juga. Sementara itu, hanya 2 km dari lokasi mereka, Dubai yang tengah menjalankan misi keberuntungan berbisik ke Wu Bingji. Ia mengungkapkan bahwa nasib buruk yang ia tanamkan kepada tim Akademi Carry tinggal menunggu arahan Tangsan. Tapi dirinya perlu 1 jam pemulihan sebelum mengembalikan kendali. Mengetahui akan hal itu, Wu Bingji pun memerintahkan Dubai untuk beristirahat. Sementara itu, Guli yang berada di dekat mereka bersiap untuk bergerak lebih dulu. Dengan cepat, Guli menghilang ke balik pepohonan. Wu Bingji menatap langit dan mengepalkan tinjunya, menunjukkan rencana besar mereka akan segera dimulai. Kembali ke tim Song, mereka akhirnya tiba di depan sebuah gua besar di lereng bukit. Medan yang curam dan gua yang tinggi adalah tempat ideal bagi harimau bersayap yang gemar tinggal di tempat tersembunyi dan sejuk. Bau amis dari dalam gua semakin menguatkan dugaan mereka. Song memberi isyarat pada salah satu anggota tim yang tersenyum licik dan maju ke depan. Dengan tubuh yang tiba-tiba membesar, ia bersiap melancarkan serangan. Seketika, dengan suara kiu-kiu, semburan udara hijau melesat dari tubuhnya dan langsung masuk ke dalam gua. Anggota tim yang dimaksud adalah monster Sigung, merupakan monster dengan kemampuan paling ditakuti dari klannya, yaitu kentut beracun. Dan ya, kentut hijau itu melesat masuk ke dalam gua.
Tak lama kemudian terdengar raungan marah dari dalam. Angin kencang menghembus keluar membawa aura kebuasan, menandakan bahwa para penghuni gua mulai terganggu. Tiba-tiba seekor harimau bersayap besar menerobos keluar dari gua, mengaum dan menembas udara dengan bilah-bilah angin tajam. Harimau itu berada di peringkat ke-7, penuh kemarahan dan naluri membunuh. Song tak menunggu lama. Dalam satu langkah tubuhnya berubah. Rambut pirangnya memanjang dan aura emasnya membakar sekitarnya. Dengan tinju menyala emas, ia langsung menyambut serangan harimau bersayap. Pertarungan berlangsung cepat. Dalam satu pukulan dahsyat, harimau bersayap itu terpental ke dinding, mengeluarkan raungan kesakitan. Rambutnya mulai terbakar oleh api panas yang membara. Bersamaan dengan hal itu, makhluk buas itu mulai kehilangan kekuatannya secara drastis. Ia hanya bisa bertahan dengan memaksimalkan geng anginnya untuk menahan pembakaran, namun konsumsi darahnya terus meningkat. Tak lama, raungan ganas kembali menggema dari dalam goa, menandakan harimau bersayap kedua keluar menyerang. Namun sebelum Song bergerak, iblis kera bertopeng besi melompat lebih dulu dengan tongkat besi panjang di tangannya, menghadapi musuh secara langsung. Sementara itu, Song melompat ke udara, mengumpulkan kekuatan. Dengan tinju emasnya menghantam harimau bersayap pertama yang sudah terpojok. Dalam sekejap, tubuh besar harimau itu menghantam dinding dengan keras dan jatuh tak bernyawa. Song pun menarik kembali api sucinya karena tak ingin membakar bulu berharga sang harimau. Di sisi lain, monster kera bertopeng besi terus mendesak harimau kedua. Dengan kekuatan fisik dan pertahanan luar biasa, ia bertarung sengit dibantu oleh anggota tim lainnya yang mengganggu dari sisi. Pertarungan berakhir hanya dalam hitungan menit. Kemenangan total. Tim Academy Carry menunjukkan efektivitas tempur yang luar biasa. Menariknya, selama pertempuran berlangsung, Megongzi tetap diam, tidak bergerak sedikit pun, seakan menjaga jarak atau sekedar mengamati. Karena sudah menang, Song memerintahkan bawahannya untuk membersihkan medan tempur sebelum bersiap mundur. Namun, saat mereka hendak pergi, suara kicauan keras terdengar dari langit. Sebuah cahaya keemasan terbang cepat diikuti dua cahaya biru. Tepat ketika hendak melewati tim Academy Carry, monster harimau bersayap tiba-tiba berhenti sejenak, kehilangan keseimbangan sebelum terjatuh. Song langsung berseru memperingatkan timnya agar berhati-hati. Tim segera merapatkan barisan. Ancaman baru sudah tiba. Meskipun belum jelas apakah mereka teman atau lawan, satu hal pasti, pertarungan belum usai. Bersamaan dengan mereka yang bikin formasi, tiba-tiba raungan harimau terdengar dari dalam hutan. Dua harimau bersayap tingkat 7 muncul, menyergap tim Academy Carry. Di tengah momentum bertarung yang memuncak, Song langsung maju membakar semangat juangnya. Tiba-tiba sebuah cahaya keemasan melintas terbang mengejutkannya, namun tidak terlalu kuat untuk menjadi ancaman. Ia pun memilih untuk mengabaikannya dan fokus membunuh musuh. Dengan api suci yang membara, Song meluncurkan serangan besar yang membentuk lautan api. Namun kedua harimau itu yang sudah siap bertarung, mereka mengeluarkan dua tornado angin yang meniup balik api emas tersebut, disertai hujan bilah angin yang mengarah ke tim. Song membalas dengan memperkuat api sucinya, menghancurkan elemen angin tersebut. Raungan singa terdengar dari mulutnya, menekan garis keturunan lawan dan langsung melemahkan kedua harimau bersayap itu. Kemudian mereka pun bergerak serempak untuk menghabisi musuh. Sementara yang lain tampak sibuk bertarung, monster beruang yang berjaga di sisi Megongzi, ia memanggil bayangan bulu merak untuk melemahkan musuh. Singkatnya, dalam waktu kurang dari 2 menit, Song berhasil menebas sayap salah satu harimau, lalu menghabisinya dengan pedang api suci yang menusuk dari leher belakang. Song pun menarik napas lega. Segera setelahnya, semua anggota tim merasa puas. Song memberi arahan untuk bersih-bersih dan segera keluar dari area. Mereka sepakat untuk kembali ke akademi setelah memastikan keadaan aman. Sayangnya saat mereka merasa aman, terdengar suara yang sangat dikenali oleh Megongzi. Ketika tim belum sepenuhnya menyadari, kilatan cahaya keemasan melintas di atas kepala mereka.
angin kencang menyusul membawa 3 sosok bercahaya biru yang menyerbu dengan tindasan dahsyat. Jika sebelumnya dianggap kebetulan, maka kejadian yang sama ini tak bisa diabaikan. Song dengan suara rendah memerintahkan mereka untuk segera bersembunyi. Namun sebelum mereka sempat bersembunyi, bilah-bilah angin mematikan menyapu dari dalam hutan. Menyadari akan hal itu, Song menyuruh bawahannya untuk bersiap-siap bertarung. Di dalam hutan, diperlihatkan harimau-harimau bersayap yang terjatuh mengamuk karena tubuh mereka terganggu saat terbang. Tepat saat itu, sinar es tajam melesat dan mengenai tubuh mereka. Meski tidak cukup kuat untuk melukai parah, rasa sakitnya membuat harimau menjadi semakin beringas, langsung menyerbu ke arah sumber serangan. Di sisi lain, raungan singa menggelegar, sementara di atas kanopi, Dubai bersembunyi. Mata vertikalnya bersinar, memberinya perlindungan keberuntungan. Meski bukan kekuatan penuh dari kemampuannya, namun cukup kuat untuk mencegah mereka terdeteksi oleh harimau yang mengamuk. Jadi ceritanya gini, rencana Tang San meski beresiko tinggi namun sangat brilian. Jadi ia mengandalkan Cheng Zicheng dengan memancing harimau bersayap untuk menyerang tim Akademi Carry. Dengan cara ini musuh akan saling melemahkan dan tim Tang San bisa muncul untuk merebut keuntungan dari keduanya. Faktanya, jarum es buatan Wu Bingji adalah teknik kunci untuk mengacaukan penerbangan harimau bersayap. Efek waktu dari guli menghentikan pergerakan mereka, dan sekecil apapun jeda pada kecepatan tinggi itu cukup untuk membuat mereka kehilangan kendali dan jatuh. Jika bukan karena monster tersebut memiliki tubuh yang kuat, mereka bisa saja mati seketika. Tim Akademi Carry pun mulai panik. Song awalnya percaya diri dengan kemampuannya, namun kehadiran harimau bersayap dengan kekuatan luar biasa membuatnya gentar. Apalagi mereka sudah kelelahan dari 2 pertempuran sebelumnya. Harimau bersayap tak mengenal teman atau musuh, mereka hanya mengikuti naluri membunuh. Ketika hembusan angin dari serangan harimau berubah menjadi badai mematikan, Song sadar bahwa mereka dijebak dalam taktik yang tak mereka duga. Di tempat lain, Tang San dan Cheng Zicheng berada dalam pelarian. Cheng Zicheng kelelahan setelah 2 kali terbang berkecepatan tinggi. Tang San tetap tenang mengamati pertempuran dari kejauhan dan tersenyum tipis. Ia tak pernah meremehkan kemampuan timnya, bahkan terhadap lawan sekuat harimau bersayap tingkat 8 sekalipun. Di tengah kepungan itu, Song menunjukkan garis keturunan emasnya. Api emas yang menyala tak hanya kuat tapi juga bertahan lama. Harimau bersayap tingkat 8 pun enggan mendekat, terpaksa bertahan terhadap serangan yang terus-menerus. Sementara mereka terus bertarung, Tang San akhirnya bertindak dengan menyuruh Cheng Zicheng untuk kembali ke tim. Jangan bertindak selain aba-aba darinya. Cheng Zicheng pun pergi, mempercayai Tang San sepenuhnya. Tang San tetap di tempatnya, mengeluarkan anak panah Wujin yang meneteskan setetes darah dari jarinya. Itu bukan darah biasa, melainkan esensi darah yang memuat inti dari garis keturunannya. Dipandu oleh geng angin dan kekuatan mentalnya, setetes esensi darah tersebut melesat menuju medan pertempuran. Sesampainya di atas, esensi itu meledak, melepaskan gelombang fluktuasi yang sangat kuat. Tim Akademi Carry langsung merasakannya. Setelah menyelesaikan semua persiapan, Tang San dengan cepat menahan dan melemahkan auranya, memutar mata surgawi untuk menyembunyikan fluktuasi energi di sekitarnya. Ia melepaskan kemampuan keenamnya, Kaisar Biru Perak, dan meniru tanaman, membuat tubuhnya menyatu dengan alam. Sementara itu, pertarungan sengit sedang berlangsung. Song dengan kekuatan yang menggelegak memanggil bayangan singa emas raksasa di belakangnya. Di sisi lain, 2 harimau tingkat 7 mulai kewalahan di bawah serangan tim Akademi Carry. Luka-luka mulai terlihat di tubuh mereka. Sembari bertarung, Song mulai merenung siapa sebenarnya musuh tersembunyi yang mengacaukan semuanya. Dia mengakui bahwa taktik ini sangatlah jenius dan licik, dan itu merupakan hal yang wajar mengingat penciptanya adalah rubah tua Tang San. Namun tak ada waktu untuk berpikir terlalu lama. Fokus utamanya adalah menyelesaikan pertempuran, karena setelah menaklukkan para harimau, mereka harus segera meninggalkan area ini. Dengan teriakan, Song memadatkan api emasnya menjadi cakar harimau raksasa. Cakar itu menghantam harimau bersayap rusa tingkat 8 dengan kekuatan besar, membakar sayapnya dengan api suci.
Harimau itu meraung kesakitan, namun alih-alih membalas, ia memilih mundur, mengepakkan sayapnya dan melarikan diri dari pertempuran. Dan di balik semua itu, dalam bayang-bayang hutan yang sunyi, Tang San mengamati, menunggu momen yang tepat untuk menuai hasil dari taktiknya, menunjukkan taktik dari rencana liciknya kini tinggal selangkah lagi.